Chapter 231. Avatar Roh Evil Fire Phoenix. TL oleh Bagelson. Xiao Bai. Bahkan Xiao Bai Bai. Kata, Bai, seperti dalam, idiot. Itu benar-benar nama yang tepat. Petik 2. Oscar tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan suara rendah. Dai Mubai melihat Xiao Wu dengan ekspresi sakit, matanya masih dengan cahaya sedingin es. Batuk sedikit, dia menarik Zuzu King ke satu sisi. Fatih dan Oscar juga segera mundur, Oscar menarik Ning Rongrong, Fatih memanggil Bai Cheng Xiang di langit. Di mata Tang San, kelompok pengkhianat ini dengan cepat mundur ke samping, hanya meninggalkan Tang San dan Xiao Wu berdiri di sana. Xiao Wu saat ini tidak terlihat cantik, melainkan seperti gunung berapi yang bisa meledak kapan saja. Kekuatan spiritual Tang San sangat kuat, dan dia bisa dengan jelas merasakan Xiao Wu di ambang meletus. Jantung berkedut, dia meniru nada sebelumnya dari Raja Hiu Putih Besar Roh Iblis Xiao Bai. Kesalahan saya minta maaf. Maafkan aku, Xiao Wu. Kamu tahu, aku. Petik 2. Xiao Wu tiba-tiba tersadar. Melihat penampilan Tang San yang tersenyum meminta maaf, dia tidak bisa menahan ekspresinya, dan tertawa cekikikan. Melihatnya tertawa, hati Tang San langsung rileks. Tertawa itu bagus. Dia buru-buru melangkah ke depan untuk memegang tangannya. Xiao Wu mundur selangkah, menghindari tangannya. Senyumannya lenyap, sekali lagi berubah menjadi ekspresi sedingin es. Jangan sentuh aku. Apakah Anda lupa apa yang saya katakan terakhir kali? Petik 2. Tang San tersenyum. Xiao Wu, jangan seperti itu, bukankah aku tahu aku melakukan kesalahan? Bukannya aku tidak ingin kamu menanggungnya bersamaku, hanya saja dalam keadaan seperti itu, aku gugup. Gugup, jadi aku. Pada titik ini, bahkan dia sendiri tidak bisa terus menjelaskan. Faktanya ada di sana, dan Tang San tidak pernah pandai mengucapkan kata-kata manis. Dia hanya bisa menatap Xiao Wu dengan canggung. Xiao Wu tiba-tiba melangkah maju, meraih adem kanan Tang San dan membawanya ke mulutnya, lalu menggigit lengannya dengan keras. Tang San meringis karena rasa sakit, tetapi tidak berani bersuara, dengan patuh membiarkan Xiao Wu menggigit dan juga mengendalikan kekuatan rohnya untuk tidak bereaksi. Sama seperti Tang San yang tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Xiao Wu, meskipun Xiao Wu marah, dia tidak tahu bagaimana menghukum Tang San. Tang San tidak membiarkannya muncul di tengah bahaya untuk melindunginya. Oleh karena itu, dia juga hanya bisa menggunakan metode seperti ini untuk menunjukkan ketidaksenangannya padanya. Ketika Xiao Wu melepaskannya, Tang San buru-buru menyingkirkan seringai, menatap Xiao Wu seolah-olah itu bukan apa-apa, bertanya dengan prihatin. Xiao Wu, apa gigimu baik-baik saja? Xiao Wu menatap kosong. Melihat penampilan menjilat Tang San, dia akhirnya tidak bisa menahan tawa lagi, melemparkan dirinya ke pelukannya dan dengan paksa memukuli dadanya. Bodoh, sialan, aku mengabaikanmu. Petik 2. Tang San dengan sigap membiarkan Xiao Wu memukulinya, hatinya rileks. Setiap kali dia menghadapi Xiao Wu, tidak peduli seberapa pintar dia dalam pertarungan, pikirannya berubah menjadi bubur. Aku akan kembali. Xiao Wu tampak lelah memukulinya, dan menggigit dada Tang San lagi. Dalam kilatan cahaya merah, dia kembali ke dalam dirinya. Tubuh Xiao Wu secara alami juga kembali ke penampilan kosong sebelumnya. Tang San memegangi tubuh Xiao Wu, diam-diam menghela nafas lega dan mengusap dadanya. Melihat Xiao Wu yang kosong di pelukannya, hatinya sakit. Dia lebih suka digigit Xiao Wu setiap hari, melihatnya marah, daripada melihat kekosongan di matanya sekarang. Dengan lembut mencium keningnya, memeluknya erat, dia diam-diam bersumpah bahwa, begitu mereka selesai dengan cobaan di Pulau Sagot, tidak peduli apa, dia akan membangkitkan Xiao Wu terlebih dahulu. Peringkat 76. Masih ada 14 peringkat lagi untuk memulihkan Xiao Wu. Membujuknya, Ma Hongjun menjulurkan kepalanya dari belakang. Tang San berbalik untuk melihat. 5 iblis dan Bai Cheng Xiang sudah berkumpul, masing-masing dan setiap orang dengan penampilan seperti mereka menahan tawa, tampaknya membutuhkan pukulan. Dia membentak, kalian pengkhianat. Dai Mubai batuk sekali. Little Sun, kamu tidak bisa menyalahkan kami untuk ini. Iya, Xiao Wu telah berhasil kembali ke tubuhnya untuk menyayangimu, kami tidak bisa mengganggumu. Petik 2. Oscar segera menunjukkan kemampuannya yang luar biasa untuk mengubah topik. Little Sun, si idiot kecil tadi berkata bahwa kamu adalah orang yang dipilih oleh Tuan Sagot. Apa artinya itu? Sudahkah kamu memikirkannya?
Petik 2. Perubahan topik pembicaraannya sangat sukses, ekspresi Tang San segera menjadi cerah, menurunkan suaranya. Aku masih belum bisa memastikan jawaban yang sebenarnya, tapi dari nama cobaanku, serta apa yang dikatakan Xiao Bai, aku percaya cobaan yang kita hadapi seharusnya lebih sulit dari aslinya. Adapun seagot itu, apakah itu ada atau tidak, meskipun saya tidak bisa menebak mengapa itu memperlakukan saya seperti itu seharusnya tidak berbahaya. Itu bisa dibuktikan dengan cahaya keemasan yang melindungi saya sekarang. Karena dia tidak memiliki niat buruk, dan sangat membantu pencobaan ini untuk meningkatkan kekuatan kita, kita tidak perlu terlalu memikirkannya sekarang. Itu cukup selama kita melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan kita. Begitu kita meninggalkan tempat ini, tujuan kita adalah peringkat ke-80. Saat kita kembali ke daratan, setidaknya kita akan memiliki kekuatan untuk mempertahankan diri, dan tidak perlu khawatir tentang melawan kekuatan Spirit Hall. Petik 2. Dai Mubai bertanya, lalu apa yang kita lakukan selanjutnya? Tang San berkata tanpa ragu sedikit pun. Selain Fatih terus bekerja keras untuk menyerang peringkat 70, kita semua akan terus-menerus pergi ke air, dan mencoba bertarung di sana. Hambatan air laut cukup besar, dan semakin menambah energi aneh, itu juga semacam tekanan bagi kami. Selain itu, terus mencoba menerobos blokade yang dipimpin oleh Raja Hiu Putih Besar Roh Iblis. Melawannya, kekuatan bertarung kita di lautan akan terus meningkat. Bahkan Xiao Bai sendiri berkata bahwa dia tidak akan menyerang kita secara langsung. Dalam keadaan seperti itu, bukankah menurutmu dia adalah rekan sparring terbaik untuk kita? Jangan pikirkan cara lulus ujian, pertama-tama latih cara bertarung di bawah air saat dia memblok, itu sama dengan belajar cara bertarung di lingkungan seperti domain. Petik 2. Su Zuking berkata, itu benar, jika kita semua bisa bekerja sama di laut, bukankah itu akan membuat kerja tim kita di darat lebih cepat, dan bahkan lebih kebal? Ma Hongjun berkata, kakak ketiga, bagaimana kalau aku pergi berlatih denganmu? Bagaimanapun, tidak ada makhluk roh yang cocok di sini untuk menjadi cincin roh saya tidak akan bisa menerobos bahkan jika saya berkultivasi ke peringkat ke-70. Petik 2. Tang San berkata, siapa bilang tidak ada makhluk roh yang cocok jadi kamu tidak bisa memiliki cincin roh ke-7. Jangan pedulikan hal lain sekarang. Berkultivasi dengan tekun dan menerobos kemacetan, pada saat itu saya akan memiliki cara bagi Anda untuk mendapatkan cincin roh ke-7. Petik 2. Ma Hongjun tampak bingung, tetapi dia tidak bertanya apa-apa, langsung memilih untuk mempercayai Tang San. Sebenarnya, bukan hanya dia, 6 lainnya dari 7 setan Shrek semuanya memiliki keyakinan yang hampir buta di Tang San. Tang San tidak akan pernah berbicara tanpa berpikir, dan karakternya benar-benar dapat dipercaya. Su Zuking berkata, kakak ketiga, kapan kita mulai? Dai Mubai tertawa terbahak-bahak. Mengapa menanyakan itu? Waktu sangat ketat dan misi mendesak. Sesuatu seperti menemukan makhluk roh 100.000 tahun tidaklah mudah. Selanjutnya yang tidak akan menyerang secara langsung. Secara alami kami akan memulihkan kekuatan roh kami, dan segera mulai. Petik 2. Semua orang tersenyum satu sama lain, menyetujui kesempatan untuk duduk bersila dan mulai berkultivasi, memulihkan kekuatan roh yang mereka keluarkan sebelumnya. Oscar bahkan lebih mengerahkan energinya untuk mulai membuat ulang sosis cermin tiruannya. Tang San masih tidak mengajarkan metode pernapasan internalnya kepada yang lain, karena teknik budidaya kekuatan roh dunia ini memiliki perbedaan besar dengan keterampilan surga misteriusnya. Dia telah belajar dengan Grandmaster selama bertahun-tahun, dan tentu saja tahu sedikit ini. Sangat sulit bagi kekuatan roh semua orang untuk melakukan pernapasan internal seperti dia. Tetapi semangat setiap orang berbeda, dan mereka juga memiliki metode yang berbeda. Mulai hari ini, lautan cincin yang telah mengelilingi dan melindungi Gunung Sagot selama bertahun-tahun semakin hidup. Setiap hari terjadi fluktuasi yang hebat seperti ombak besar dan badai laut, dari waktu ke waktu datang semburan cahaya yang kuat, dan pusaran air terus-menerus muncul di air laut. Sesuatu seperti kemampuan berenang memiliki banyak sekali teknik, tetapi seperti menumbuhkan kekuatan roh, tidak ada jalan pintas yang besar, hanya latihan membuat kesempurnaan. Meskipun kelompok 7 setan Shrek semuanya bukan perenang, bersama dengan bermain di air setiap hari, serta kekuatan mereka yang luar biasa, mereka segera menjadi terbiasa. Kemampuan berenang mereka semakin kuat hampir setiap hari. Meski masih belum bisa digambarkan sebagai ikan di air, setidaknya mereka tidak akan terlalu terhalang di laut.
Bahkan Xiao Wu kembali ke tubuhnya setiap hari untuk pergi ke air bersama semua orang. Membuat semua orang iri adalah bahwa roh iblis hiu putih besar Xiao Bai tidak akan pernah menyerang Xiao Wu, sedemikian rupa sehingga dia bahkan berhati-hati untuk menghindari Xiao Wu saat melancarkan serangan. Apa yang dikatakan Xiao Bai setelah pertempuran itu sebenarnya bukanlah kata-kata kosong. Signifikansi sebenarnya dari kekuatannya dapat ditampilkan di lautan. Binatang roh laut 100.000 tahun di laut adalah keberadaan yang menakutkan. Tang San bisa yakin bahwa bahkan 4 atau 5 judul Douluo mungkin bukan lawannya di laut. Untungnya, dia benar-benar memulai dengan lunak. Meskipun semua orang sering dipukuli sampai mereka penuh dengan luka dan memar, Xiao Bai hanya akan mengusir mereka dari Laut Cincin dan kemudian berhenti menyerang. Selain itu, dia tidak pernah menyakiti mereka dalam arti sebenarnya. Melalui pertempuran terus-menerus di laut, semua orang dengan jelas memahami bahwa lawan mereka bukan hanya makhluk roh laut. Itu juga Laut Cincin. Di bawah kendali Xiao Bai, setiap tetes air laut menjadi musuh mereka, menolak mereka. Selain Xiao Wu, serangan Xiao Bai ke Tang San adalah yang paling lembut, mungkin karena dia meminta maaf atas kesalahan hari itu. Tapi dia sama sekali tidak akan melempar permainan. Baginya, dia adalah penguji uji coba kedua bagi semua orang, dan wewenang serta tugas ini diberikan oleh Seagot. Tidak peduli seberapa kuat dia sama sekali tidak berani menunjukkan pertimbangan pribadi. Namun, seiring berlalunya waktu, karena setiap orang diinjak-injak oleh Xiao Bai di Laut Cincin setiap hari, mereka secara bertahap juga mulai merasa diinjak-injak. Semua orang mengagumi kekuatan Xiao Bai, tapi Xiao Bai juga sangat ingin tahu tentang mereka. Di matanya, setelah Tuan Tanah Air secara bertahap beradaptasi dengan pertempuran di lautan, mereka juga secara bertahap mengungkapkan betapa luar biasanya mereka. Meskipun mereka masih jauh dari lawan-lawannya, jika dia ingin mengalahkan orang-orang ini di tanah kering, dia juga harus membayar mahal, bahkan mungkin nyawanya. Tentu saja, itu dalam situasi di mana kemampuan roh Kaisar Perak Biru Tang San dapat digunakan. Sebagai penguji, dia tentu saja tahu bagaimana Tang San ditahan. Dia tidak bisa menggunakan kemampuan roh 200.000 tahun, dan dua domain besar tidak dapat menunjukkan kekuatan penuh mereka, batasan seperti itu cukup parah. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Setengah tahun sejak dimulainya uji coba kedua. Xiao Bai, berhati-hatilah. Gadis harus lembut. Petik 2. Oscar dikirim keluar dari Laut Cincin oleh arus yang dalam, jatuh dengan kuat di pantai. Rasa sakit yang tiba-tiba di sekujur tubuhnya hampir membuatnya tidak sadarkan diri, dan dia tidak bisa menahan gerutuan keras. Namun, segera setelah dia, Tang San, Dai Mubai, Zhu Zuqing, Ning Rongrong dan Xiao Wu juga dikirim keluar dari Lautan Cincin satu demi satu. Siapapun yang seburuk yang berikutnya, semua memotong angka-angka menyedihkan. Kepala hiu Xiao Bai menjulur keluar dari air, melontarkan kata-kata manusia pada Oscar. "Ao kecil, kakak perempuan di sini sudah sangat lembut. Jika tidak, aku sudah memukuli pantatmu menjadi 8 bagian." Rongrong. Saya benar-benar tidak tahu bagian mana dari orang yang Anda sukai ini. Dia sangat vulgar. Dan apa Eric Goldenfly, apakah semua laki-laki di antara kamu manusia cabul ini? Sebaiknya saya perkenalkan Anda dengan guru jiwa laut yang tampan. Jauh lebih murni darinya. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Ning Rongrong menatap Oscar tanpa bisa berkata-kata, matanya penuh dengan senyuman. Karena dia adalah guru jiwa pendukung, Xiao Bai cukup perhatian padanya. Bahkan ketika menjelma sebagai wanita manusia, Xiao Bai tetap tidak memiliki properti wanita manusia untuk iri dengan fitur cantik orang lain, dan sebaliknya cukup dekat dengan 3 gadis dari 7 iblis. Dari ketiga wanita itu, hanya Xiao Wu yang menolak kasih sayangnya, karena dia hampir membunuh Tang San. Meskipun Zhu Zuqing dingin dan terpisah, dia kadang-kadang masih bertukar beberapa kata dengannya di celah antara pertempuran. Sebaliknya Ning Rongronglah yang memiliki hubungan terbaik dengan Xiao Bai, dan mereka menjadi teman baik saat tidak berkelahi. Oscar menjadi marah karena malu dan merangkak dari pasir. "Xiao Bai, kamu tidak bisa memfitnahku. Pria baik yang murni dan jujur seperti saya, dan Anda benar-benar menyebut saya cabul. Panggil aku vulgar. Bisakah saya memutuskan sesuatu seperti kemampuan roh? Ini bawaan." Petik 2. Kamu murni dan bersih. Mata besar Xiao Bai menunjukkan penghinaan yang intens. "Ayolah. Roh lahir dari hati, Anda cabul sampai ke tulang,
jika tidak bagaimana roh Anda bisa begitu cabul. Saya melihat mata Anda bukanlah hal yang baik. Lain kali aku akan mengalahkanmu sedikit lebih keras. Bagaimana bisa jarak antara kamu dan Dai Mubai begitu besar bahkan dengan roh yang sama? Petik 2. Bahkan jika Anda memukul orang, jangan menamparkan wajah mereka. Xiao Bai, kau menamparkan wajah di sini, kami berdua tidak bisa hidup berdampingan. Petik 2. Oscar melompat-lompat di pantai. Namun, kekuatan rohnya saat ini sudah hampir habis, dan mengisi daya tidak akan ada gunanya. Yang lain semua menatapnya dengan ekspresi tertawa. Mereka juga tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi Oscar sepertinya dia dan Xiao Bai adalah musuh alami. Setiap kali semua orang diledakkan, Xiao Bai tidak bisa menahan ejekannya. Xiao Bai menatap Oscar dengan pandangan memprovokasi. Datang, ayolah. Wanita tua ini akan bersih dan menunggumu. Takut padamu? Takut padamu saja tidak baik. Namun, Ao kecil, izinkan saya memperingatkan Anda, pria tidak bisa menjadi buruk. Petik 2. Kamu, Ao kecil sangat tidak bisa berkata-kata karena marah, tetapi tidak peduli bagaimana dia memukul, dia yang selalu banyak akal masih tidak berdaya setelah bertemu Xiao Bai. Aku mengabaikanmu. Wanita tua ini akan menunggu kalian semua di laut. Cepat sembuh. Anda tidak bisa membiarkan saya menunggu terlalu lama. Petik 2. Selesai berbicara, Xiao Bai berbalik, kembali ke kedalaman Laut Cincin. Saat pergi, dia tetap tidak lupa mengangkat ekor raksasanya untuk memercikkan Oscar yang jatuh. Xiao Bai, ayah ini akan bertarung denganmu. Oscar kempes tak tertahankan. Dia ingin menyerbu ke laut, tetapi Ning Rongrong buru-buru meraih pinggangnya, menghentikannya. Ao kecil, ada apa denganmu dan Xiao Bai? Kenapa dia menargetkanmu seperti itu? Kamu tidak mengintip saat dia mandi. Petik 2. Dai Mubai berkata dengan Schadenfreude dari samping. Oscar sangat marah. Bagaimana saya tahu? Setiap kali orang itu menyerang, sepertinya menargetkan saya, dan setiap kali saya yang pertama dikalahkan, orang yang jatuh terberat. Jangan bilang kalau cowok tampan tidak populer sekarang. Petik 2. Little Ao, jangan terlalu narsis, oke. Dai Mubai tertawa terbahak-bahak. Rongrong, kamu harus hati-hati. Seperti yang mereka katakan, semakin sengit kebencian, semakin dalam cinta. Mungkin Xiao Bai menyukai Ao kecilmu, dan dengan sengaja menargetkannya karena alasan itu. Gadis-gadis sangat menyukai mata bunga persiknya. Petik 2. Ning Rongrong mendengus, berkata. Dan kedua mata muridmu belum menarik perhatian perempuan. Aku percaya Ao kecil kita. Petik 2. Mendengarkan Ning Rongrong, kemarahan Oscar sebelumnya benar-benar hilang, dan dia tampak sangat puas diri di Dai Mubai. Namun, kata-kata Ning Rongrong selanjutnya hampir membuatnya terjatuh. Bagaimana Xiao Bai bisa menyukainya? Ning Rongrong terkikik. Oscar sangat tertekan, tetapi karena dia dengan bentuk jahat dan bentuk jahat hendak menyelesaikan akun dengan Ning Rongrong, dia sudah mengambil langkah menjauh. Seperti yang dikatakan Oscar, Xiao Bai benar-benar mengincarnya, menunjukkan kepadanya pertimbangan ekstra dengan setiap serangan. Namun, itu juga hanya karena kemampuan tempur sistem makanan asli Spirit Master melonjak. Meskipun dia masih tidak bisa dibandingkan dengan Master Roh tipe serangan kekuatan sejati seperti Dai Mubai, dia masih memiliki beberapa cara untuk menggunakan kemampuan roh Dai Mubai dengan kekuatan yang cukup besar. Jika bukan karena kekuatan fisiknya jauh lebih lemah daripada Dai Mubai, serta memiliki kultivasi yang lebih rendah, dia mungkin benar-benar bisa mengejar ketinggalan. Namun, tanpa bantuan cahaya Seagot, meskipun semua orang berjuang dengan tekun hari demi hari, kecepatan promosi kekuatan roh mereka jelas-jelas melambat. Setengah tahun telah berlalu, tetapi mereka semua diam mempertahankan peringkat mereka sebelumnya, hanya mendekati terobosan peringkat. Itu menunjukkan betapa sulitnya kultivasi setelah kekuatan roh mencapai peringkat ke-70. Spirit Master di atas ranah Spirit Sage biasanya naik satu peringkat setiap beberapa tahun. Mereka semua menghadapi tekanan seperti itu setiap hari, jadi mereka akan maju relatif cepat. Sama seperti semua orang bersiap untuk mulai memulihkan kekuatan roh mereka melalui kultivasi, tiba-tiba, raungan Phoenix yang resonan naik dari belakang mereka tanpa peringatan sedikitpun. Suasana di dekat laut langsung memanas, arus invasif hangat naik memenuhi udara, bahkan membawa aroma berasap. Kejutan yang menyenangkan muncul di wajah semua orang secara bersamaan. Mereka semua berbalik untuk melihat,
hanya untuk menemukan nyala api oranye yang penuh dengan agresivitas membumbung tinggi, berubah menjadi burung Phoenix raksasa yang terbang menuju cakrawala. Dipicu oleh nyala api Phoenix yang sangat besar itu, siluet gemuk perlahan keluar. Langkahnya mantap dan kuat, agresivitas seorang pemimpin terwujud tanpa keraguan. Itu sebenarnya bukanlah aura seorang kaisar, melainkan agresivitas karena ditempatkan di atas semua makhluk hidup. Aura menakutkan Raja 100 Burung. Ketika Spirit Master Bai Cheng Xiang yang sama-sama terbang melihat siluet yang berjalan perlahan, dia tidak bisa menahan lututnya dari gemetar, perasaan gemetar yang sulit untuk ditekan memenuhi seluruh tubuhnya. Itu adalah ketakutan pada roh tingkat tinggi dari tipe yang sama. Bahkan jika Swift ekor jarum juga roh yang cukup baik, itu masih jauh jika dibandingkan dengan Raja dari 100 Burung. Secara bertahap, wajah Ma Hongjun muncul di pandangan semua orang. Matanya sudah sepenuhnya diganti dengan pancaran api, dan nyala api oranye naik dan turun di sekujur tubuhnya, seperti dewa api yang turun ke dunia. Tidak ada jejak dari penampilannya yang biasanya vulgar. Dibandingkan dengan nyala api, dia terlihat cukup tinggi, bahkan ketujuh iblis yang lain pun bisa merasakan tekanan yang dia bawa. Semua orang tahu bahwa, menjalani kultivasi yang tak kenal lelah, Fatih juga akhirnya mencapai celah penting itu, berhasil menembus kemacetan peringkat ke-70, memasuki alam yang sama sekali baru. Nyala api secara bertahap memudar, tapi rasanya seperti temperamen Fatih telah mengalami banyak perubahan setelah menerobos. Kemegahan Phoenix terungkap dalam semua gerakannya. Berjalan lurus ke arah semua orang, Fatih berhenti dan menatap mereka. Saya berhasil. Dia memiliki senyum tipis di wajahnya. Aura mulia seorang pemimpin memberi Bai Cheng Xiang perasaan nadinya yang semakin cepat. Dia tiba-tiba merasa bahwa pilihan kakeknya atas namanya agak masuk akal. Depresi Oscar baru-baru ini masih belum sepenuhnya hilang. Melihat penampilan Fatih, dia membentak. Sialan Fatih, akankah kamu mati jika kamu tidak bertingkah keren? Senyum mulia di wajah Ma Hongjun menjadi kaku, saat berikutnya mantan bangsawannya lenyap sama sekali seolah-olah hancur. Fuck aku, Ao kecil, kamu menyadarinya. Oscar tampak teralihkan sesaat, tetapi segera bereaksi. Persetan, kamu benar-benar berakting. Bos Dai, aku bukan orang yang suka berperang. Namun, Fatih ini bertingkah keren seperti ini di depan kita semua, bisakah kita mentolerirnya? Petik 2. Dai Mubai menyeringai sinis. Tentu saja tidak bisa. Pukuli dia. Petik 2. Berbicara, dua pemuda busuk menerjang secara bersamaan. Jangan. Fatih menangis dengan sedih, berjongkok di tanah dengan kedua tangan di belakang kepala. Dia tidak menolak, membiarkan Dai Mubai dan Oscar yang menerjang menghantamnya. Tang San hanya tersenyum, tanpa berpartisipasi. Seseorang harus selalu tenang, dan Tang San berperan sebagai pejabat. Sebenarnya, Dai Mubai dan Oscar tidak berkubang lebih dari beberapa kali Ma Hongjun, lalu membantunya. Baik, Fatih, kamu sudah menangkapnya dengan cepat. Petik 2. Oscar tertawa terbahak-bahak. Kepuasan diri Fatih muncul kembali. Tapi tentu saja, aku keturunan Phoenix. Petik 2. Ning Rongrong terkikik. Jika Phoenix melihat betapa gemuknya dirimu, ia bahkan mungkin akan terbakar secara spontan. Fatih mendengus, berkata, Ao kecilmu adalah yang paling tampan, mengerti. Kakak ketiga, saya menerobos. Bagaimana saya bisa mendapatkan cincin roh ketujuh? Petik 2. Sebagai guru jiwa, siapa yang tidak ingin memiliki cincin roh ketujuh transformatif mereka sendiri? Fatih juga tidak terkecuali, mata kecilnya penuh dengan cahaya harapan. Tang San sedikit tersenyum. Kami tidak bisa hidup tanpamu. Menangkap. Dengan jentikan di pergelangan tangannya, cahaya berapi-api melayang keluar, langsung menuju Fatih. Fatih mengulurkan tangan, dan meraihnya. Saat cahaya api memasuki tangannya, segera, perasaan aneh memenuhi seluruh tubuhnya. Dia tidak bisa menahan untuk agak terkejut. Kakak ketiga, bukankah ini Nei dan Ten-Headed Fierce yang serpen? Tang San mengangguk. Benar, itu dia. The Ten-Headed Fierce yang serpen adalah kepala tipe ular. Meski bukan burung, ia juga bukan makhluk roh, melainkan makhluk mitos kuno. Tetapi ia juga memiliki atribut api, dan terlebih lagi atribut api yang sama dengan nyala api Phoenix Anda. Saya pernah membicarakannya dengan guru. Sudah pasti bahwa Nei dan ular Fierce yang 10 kepala ini mengandung sebagian besar kemampuan ular Fierce yang 10 kepala, dan juga memiliki efek yang mirip dengan cincin roh.
Konsumsilah dan gunakan api Phoenix untuk mencernanya, dan itu secara alami akan menjadi cincin roh ketujuh Anda. Ular Fierce yang 10 kepala adalah tiran di antara ular, tapi Phoenix adalah musuh bebuyutannya. Bahkan jika apinya sombong, itu seharusnya tidak menjadi masalah bagi nyala api Phoenix Anda untuk mencernanya. 10 kepala ular Fierce yang kubunuh sama sekali tidak akan kalah dengan monster roh 10.000 tahun manapun. Ini sangat cocok untuk cincin roh ketujuh Anda. Selain itu, dengan identitasnya sebagai binatang mitos kuno, seharusnya juga ada beberapa manfaat khusus untuk menjadi cincin roh ketujuh Anda. Saya tidak tahu apa detail konkretnya, kita harus menunggu dan melihat sampai Anda menyerapnya. Mulailah sekarang, kami semua akan menjagamu. Petik 2. Ma Hongjun melihat ke 10 kepala ular yang fierce yang Neidan di tangannya, lalu melihat ke Tang San lagi, tidak bisa menjaga matanya agar tidak sedikit memerah. Tidak. Kakak ketiga, aku tidak bisa menerima ini terlalu berharga. Petik 2. Meskipun dia tidak tahu makhluk apa dari 10 kepala ular yang fierce yang itu, sebagai pemegang api Phoenix, dia bisa merasakan energi atribut api yang sangat besar yang terkandung di Neidan di tangannya, serta aura yang membuat jantungnya berdebar kencang. Dia mengerti bahwa akan sangat sulit baginya untuk menemukan sesuatu yang lebih baik dari ini sebagai cincin roh ketujuh. Dengan kualitas Neidan ular Fierce yang 10 kepala ini, bahkan tidak akan menjadi ketidakadilan untuk menggunakannya untuk cincin roh kedelapannya. Tang San mengerutkan kening. Fatih, kamu memanggilku apa? Ma Hongjun tampak bingung sejenak. Aku memanggilmu saudara ketiga. Tang San dengan marah berkata. Lalu apa yang masih kamu bicarakan? Hal ini adalah sesuatu yang terus kuberikan padamu. Petik 2. Ma Hongjun memandang Tang San dengan bodoh, tanpa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, dia dengan keras menepuk mulutnya. Benar, untuk apa aku mengoceh? Kakak ketiga. Selanjutnya, daging babi Fatih ini adalah milikmu. Petik 2. Berbicara, dia menelan Neidan di tangannya. Ekspresi Tang San mereda. Saya tidak ingin babi Anda, saya hanya ingin adik keempat saya. Cepat duduk dan serap. Bahkan jika api Phoenix dapat menahan api 10 kepala ular yang fierce yang, api ular ini sangat kuat, Anda harus berhati-hati, Anda tidak boleh ceroboh. Petik 2. Ma Hongjun mengusap wajahnya, menjentikkan sesuatu yang lembab, lalu benar-benar tidak berkata apa-apa lagi, segera duduk dan mulai berkultivasi. Tapi dari seberapa erat tinjunya terkepal saat dia duduk bisa dilihat bagaimana emosinya melonjak saat ini. Dai Mubai berjalan ke samping Tang San, meraih bahunya. Oscar berjalan dari sisi lain, mengaitkan bahu satunya. Meski tak satu pun dari mereka mengatakan apa-apa, para gadis di samping bisa merasakan empat pria di depan mereka diliputi dengan kasih sayang semacam itu di antara pria. Api merah jingga yang baru saja berhenti membara melonjak naik lagi, dan bahkan kulit Fatih berubah menjadi jingga dalam sekejap. Wajah berdagingnya menunjukkan ekspresi yang sangat menyakitkan, bahkan tubuhnya yang duduk menjadi agak goyah. Hati Tang San dingin, segera menyadari bahwa dia masih meremehkan potensi Neidan Ten-Headed Fierce yang serpent. Saat itu dia membunuh 10 kepala ular yang fierce yang ada elemen keberuntungan tertentu yang terlibat. Dengan tergesa-gesa melepaskan tangan Dai Mubai dan Oscar, dalam sekejap, dia muncul di belakang Ma Hongjun, berbicara dengan suara rendah. Kamu tidak bisa melakukan apapun. Kekuatan roh Anda semuanya memiliki karakteristik dan tidak cocok untuk membantu Fatih. Saya sendiri sudah cukup. Little Ao, beri aku satu batasan yang melebihi sosis hijau tua, satu sosis merah muda yang merangsang, satu sosis pemulihan besar. Rongrong, tingkatkan kekuatan rohku dan atribut Fatih. Segera, kata-kata Tang San secepat kacang bermunculan. Kali ini mereka mengungkapkan kerja tim mereka yang sebenarnya. Ketika Tang San selesai berbicara, 3 sosis sudah terbang ke arahnya dari Oscar, dan pagoda ubin kaca 9 harta karun Ning Rongrong sudah dirilis. Duduk bersila di belakang Fatih, Tang San menarik napas dalam-dalam, memakan ketiga sosis itu tanpa ragu sedikit pun, dan juga tidak memedulikan batas yang melebihi efek samping sosis hijau tua. Kedua tangan langsung berubah menjadi putih giok, menekan punggung Fatih secara bersamaan. Mereka baru saja melawan Xiao Bai, dan kekuatan roh mereka hampir habis. Kalau tidak, Tang San tidak akan membutuhkan bantuan 3 sosis Ao kecil. Tidak ada keraguan pada saat ini. Tang San dengan jelas mengerti bahwa awal dari menyerap Neidan 10 kepala yang fierce yang serpent adalah yang paling berbahaya. Jika masalah muncul,
Fatih akan mendapat masalah. Kekuatan batin misterius Heaven Skill yang adil dan lembut langsung mengalir ke tubuh Fatih. Setelah menanamkan kekuatan roh, Tang San tidak menggabungkannya dengan kekuatan roh Phoenix Fatih untuk membantunya membimbingnya, melainkan menempel di dekat kekuatan roh untuk meletakkan pertahanan di meridiannya. Dia tidak memiliki pemahaman tentang jalur sirkulasi kekuatan roh Fatih. Jika dengan gegabah membantu Fatih kehilangan kendali, dia malah akan dengan mudah menyebabkan reaksi yang berlawanan. Metodenya saat ini malah menjadi pertahanan terbaik untuk Fatih. Dorongan Ningrongrong juga datang tepat waktu, memberi Tang San dorongan kekuatan roh, dan Fatih dorongan atribut. Pada saat yang sama, api Phoenix menyala, dengan kuat menahan kekuatan letusan menakutkan dari Neidan 10 kepala yang ular yang fierce. Tang San dapat dengan jelas merasakan bahwa, meskipun warna dari energi atribut api yang meletus dari Ten-Headed Fierce yang Serpent Neidan sama dengan api Phoenix, itu bahkan lebih eksplosif. Hanya atributnya yang secara bawaan ditekan oleh nyala api Phoenix, dan karenanya tidak meletus sepenuhnya. Tapi meski begitu, itu masih sangat berbahaya. Namun, kemampuan Fatih untuk bertahan melebihi imajinasi Tang San. Meskipun energi Neidan Ten-Headed Fierce yang Serpent menerobos tubuhnya, api Phoenix Fatih terus-menerus berubah menjadi perisai dan melawan tanpa meringkuk kembali. Tang San diam-diam memujinya, berkata dengan suara rendah. Tidak perlu memikirkan meridianmu, cairkan itu. Dengan dukungan Tang San, Fatih tidak lagi perlu menggunakan sebagian dari kekuatan rohnya untuk menjaga pertahanannya. Semua api Phoenix terfokus bersama dalam sekejap, meluncurkan serangan balik terhadap energi Neidan Ten-Headed Fierce yang Serpent. Dalam sekejap, energi sombong dari dua aura yang penuh dengan maskulinitas yang sama mengalami pergulatan maut di dalam tubuh Fatih. Tabrakan hebat membuat tubuh Fatih terus-menerus meledak dengan bola api yang berkobar. Hati semua orang yang menonton di samping sekarang ada di tenggorokan mereka. Pakaian Tang San sudah terbakar hitam, dan rambut yang tumbuh lagi sejak menyerap cincin roh ketujuhnya kembali berubah menjadi kokas oleh nyala api yang meletus dari dalam Fatih. Tetapi tubuh Tang San sepertinya masih tidak mengalami kerusakan apapun. Kedua tangannya masih putih berkilau seperti giok, terus-menerus menuangkan kekuatan rohnya yang diperkuat oleh 3 sosis dan dorongan Ningrongrong ke dalam Fatih. Faktanya, Tang San telah mengalami penyempurnaan dari sumur es dan api Yin Yang. Tubuhnya pada awalnya kebal terhadap air dan api, hanya kekebalan airnya yang mengacu pada dingin, dan karenanya harus lebih akurat disebut kekebalan terhadap dingin dan panas. Meskipun pakaian dan rambutnya sangat menderita saat ini, tubuhnya tidak mengalami kerusakan apapun. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat nyala api Phoenix, itu tetap hanya kekuatan manusia, sedangkan es dan api dingin dan panas sumur Yin yang adalah kekuatan langit dan bumi. Masih ada celah di antara mereka. Hanya saja, saat ini penampilan Tang San tampak cukup menyeramkan, seperti telah berubah total menjadi arang. Sekarang yang lain benar-benar mengerti arti Tang San. Tidak hanya mereka tidak cocok untuk membantu Fatih, Tang San bahkan tidak menyebutkan bagian yang lebih penting, karena tidak satupun dari mereka yang bisa menahan panasnya api Phoenix. Masing-masing hati mereka tersentuh. Dari memberikan ramuan abadi tanpa pamrih, hingga sekarang tidak menyayangkan dirinya untuk membantu Ma Hongjun menyerap cincin roh ketujuh, mereka semua telah melihat semua yang telah dilakukan Tang San. Bahkan bos 7 iblis Dai Mubai tidak memiliki perasaan cemburu terhadap Tang San. Di dalam hatinya, kata Tang San hanya memiliki satu makna. Saudara, saudara sejati, saudara yang kekal. Saudaraku seumur hidup. Chapter 232. 7 Kepala Phoenix Api. TL oleh Bagelson. Duduk tegak di belakang Ma Hongjun, dengan rangsangan dari 3 sosis besar, kekuatan dalam keterampilan surga misterius Tang San beredar secepat ketika dalam tekanan cahaya seagot, menjalani pemulihan 8 meridian luar biasa, dan kemudian mengalir ke Ma Hongjun. Dengan kendali bebas untuk melawan 10 kepala ular yang fierce yang Neidan dengan semua kekuatannya, Fatih segera menunjukkan kemampuan menahan api Phoenix-nya ke api ular yang sengit berkepala 10, secara bertahap memblokir ledakan awal Neidan, dan ekspresinya juga tenang. Kemurnian kekuatan batin misterius Heaven Skill menjadi perlindungan terbaik, tanpa menimbulkan konflik sedikitpun dengan kekuatan roh Ma Hongjun sendiri. Dengan kendali cerdas dari kekuatan spiritual Tang San yang tangguh, tidak ada kesalahan, membuat energi ledakan ular yang sengit berkepala 10 itu tidak dapat melukainya. Output kekuatan roh akhirnya tidak bisa mengimbangi kelelahan,
Efek tiga sosis besar itu berangsur-angsur memudar, dan perasaan lemah yang intens menyerang seluruh tubuh Tang San. Tapi Tang San duduk di sana bahkan tanpa menunjukkan perubahan ekspresi, dan Dai Mubai dan yang lainnya pada dasarnya tidak bisa melihat petunjuk apapun dari luarnya yang hangus. Tak satu pun dari mereka yang tahu berapa lama Tang San bisa bertahan, atau sejauh mana Fatih, menyerap 10 Neidan yang ganas berkepala Neidan, bisa mencapai. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu yang hampir menyakitkan. Api oranye Phoenix tumbuh semakin kuat, dan warna oranye pada kulit Fatih menghilang dan muncul sebentar-sebentar. Berangsur-angsur, rambutnya benar-benar menjadi merah keemasan, dan kali ini, warna rambutnya tidak lagi berubah. Yang paling mengejutkan semua orang adalah bahwa tubuh Fatih yang awalnya montok sebenarnya terus menyusut seiring berjalannya waktu, dan kulitnya juga kemudian berkontraksi, seolah-olah api panas itu memurnikan lemak di dalam tubuhnya. Seluruh proses itu sangat aneh. Akhirnya tangan Tang San, satu-satunya benda putih yang tersisa di tubuhnya, meninggalkan punggung Fatih. Dai Mubai dan Oscar buru-buru bergegas dari kedua sisi, masing-masing memberikan tangannya. Oscar memakan Golden Fly yang baru saja dibuat tanpa ragu-ragu, lalu segera mengeluarkan beberapa sosis besar dan memasukkannya ke dalam mulut Tang San. Sosis pemulihan besar yang dibuat setelah menggunakan Spirit Avatar Erect Goldfly memiliki kemampuan pemulihan, serta efek pengisian ulang kekuatan menjadi jauh lebih kuat daripada biasanya. Setelah Tang San memakan sosis, keduanya membantunya duduk di samping, menghirup udara segar. Bahkan napasnya sangat panas, dan ini dengan tubuh kekebalan kembarnya yang panas dan dingin. Orang lain akan benar-benar terpanggang menjadi batu bara sejak lama. Waktu pembakaran dupa berlalu, dan Tang San perlahan datang. Karena ketahanan tubuhnya, efek samping yang melebihi batas sosis hijau tua terbatas padanya. Hanya perasaan kosong saat ini di dalam dirinya yang tidak nyaman. Jangan khawatir, semuanya. Kekuatan roh Fatih telah sepenuhnya menekan energi Nei dan ular yang sengit berkepala 10. Abos Bing sepenuhnya hanya masalah waktu. Petik 2. Zuzu King mengambil air dari tepi laut, dan membantu Tang San menyeka jelaga dari wajahnya. Rambut menyedihkan yang tumbuh Tang San selama setengah tahun telah menghilang lagi, dan wajahnya seperti kertas emas, sangat lemah sehingga dia bisa roboh kapan saja. Tang San berkata, "Rongrong, kamu bisa berhenti meningkatkan Fatih. Tidak ada yang mendekatinya, tidak apa-apa membiarkan dia menyerapnya sendiri. Saya tidak bisa melanjutkan. Bos, Anda dan Rongrong mengawasinya. Jika Anda melihat ekspresinya menjadi lebih buruk, Rongrong, Anda memberinya peningkatan atribut. Ingat, hanya peningkatan atribut, Anda tidak bisa memberinya yang lain." Petik 2. Baik, kakak ketiga, cepatlah istirahat. Petik 2. Tang San mengangguk dengan susah payah, menjelaskan semuanya. Kemudian dia menutup matanya dan mulai berkultivasi. Tubuh Tang San membutuhkan 24 jam penuh untuk pulih sepenuhnya, itu sudah cukup signifikan untuk tubuh seperti miliknya. Tapi saat dia bangun, Fatih masih belum selesai menyerap Neidan yang ganas berkepala 10. Satu-satunya perubahan adalah nyala api oranye di sekelilingnya telah banyak meredup. Ada orang lain di pantai. Xiao Bai dalam wujud manusia menatap dengan penuh rasa ingin tahu pada Fatih, dan di mata biru abu-abunya yang bergerak bisa terlihat kesan yang agak menakutkan. Seolah ketakutan karena aura Fatih. Melihat Fatih berkultivasi, sekali lagi melihat ke Xiao Bai yang sangat dia syukuri, Tang San merasakan ledakan penyesalan. Sebenarnya, pada awalnya dia tidak ingin menggunakan ular yang ganas berkepala 10 Neidan untuk Fatih, karena saat itu Titan Giant APR Ming telah memberitahunya bahwa ada 3 syarat untuk membangkitkan Xiao Wu, jiwa yang membangkitkan rumput roh suci, tubuh manusia mengubah Raja Ginseng 10.000 tahun yang berharga, serta makhluk mitos Neidan untuk membantu jiwa dan tubuh Xiao Wu bersatu. Faktanya, di antara 3 harta karun ini, rumput roh suci dan Raja Ginseng kelas 9-10.000 tahun tidak lagi diperlukan. Seiring dengan tingkat abadi di antara kelas abadi merindukan merah patah hati serta Ginseng naga darah kristal air yang tidak kalah dengan Raja Ginseng kelas 9-10.000 tahun yang sepenuhnya diserap oleh Xiao Wu, jiwanya sudah lama sekali sudah benar-benar terbangun, dan tubuhnya juga telah menyelesaikan proses kelahiran kembali dan transformasi manusia. Satu-satunya hal yang diperlukan untuk kebangkitan di masa depan adalah makhluk mitos Neidan untuk membantu menyatukan jiwa dan tubuhnya. Sebelum datang ke Pulau Sagot, demi kebangkitan Xiao Wu, Tang San selalu menganggap Neidan ular yang ganas berkepala 10 itu lebih penting daripada hidupnya. Namun,
Setelah melewati uji coba pertama Sagot, dia menemukan sebuah rahasia. Cara lain untuk menyatukan tubuh dan jiwa Xiao Wu, yang benar-benar lebih dapat diandalkan daripada menggunakan Nei dan ular yang ganas berkepala 10. Metode ini adalah sesuatu yang ditemukan Tang San saat membawa Xiao Wu untuk menerobos uji coba pertama Sagot. Pada saat itu, setelah jiwa Xiao Wu kembali ke tubuhnya, karena Tang San sudah tidak dapat sepenuhnya menahan tekanan, tekanan telah jatuh pada Xiao Wu. Saat itu, melalui koneksi cincin roh, tulang roh dan jiwa Xiao Wu, Tang San menemukan bahwa perubahan khusus telah muncul di tubuh Xiao Wu. Tekanan yang sangat besar itu telah dengan kuat menekan jiwanya ke dalam tubuhnya, sehingga itu bahkan menunjukkan tanda-tanda memutuskan hubungannya dengan Tang San. Dalam situasi seperti itu, keadaan seperti itu tidak diragukan lagi sangat berbahaya. Jika tautan jiwa terputus, jiwa Xiao Wu akan tersebar seperti abu, karena jiwanya bergabung secara keseluruhan dengan cincin roh dan tulang roh Tang San. Namun, apakah setelah cincin roh dan tulang kembali ke Xiao Wu, dan kemudian mengalami tekanan seperti itu lagi? Ini adalah pertanyaan yang muncul di hati Tang San saat itu. Membawa pertanyaan ini, dia telah meneliti dengan cermat untuk waktu yang sangat lama, tetapi masih tidak bisa menegaskan spekulasinya. Hanya setelah dimulainya persidangan kedua, ketika Tang San secara tidak sengaja berkomunikasi dengan Xiao Bai, apakah dia menghubungkannya dengan jelas? Karena binatang roh yang sama-sama berusia 100.000 tahun, Tang San dengan cermat meneliti metode yang mungkin untuk kebangkitan Xiao Wu setelah melawan Xiao Bai. Dan yang mengejutkan, kondisi kebangkitan yang diberikan Xiao Bai benar-benar berbeda dari Daming dan Erming. Dia hanya mengatakan satu hal, selama Anda mau, setelah Anda memiliki 9 cincin roh dan memberikan kemampuan roh Anda kepadanya secara terbalik melalui cahaya Sagot, kemungkinan kebangkitan adalah 100%. Tang San bergegas menjelaskan metode yang Daming dan Erming bicarakan saat itu. Setelah Xiao Bai mendengarkan, dia mengejek. Ketika dia juga melihat ular yang ganas berkepala 10 yang dibawa Nei dan Tang San, dia langsung menegurnya bahwa, jika dia menggunakannya untuk membantu menyatukan tubuh dan jiwa Xiao Wu, dia pasti akan mati. Memang, makhluk mitos Nei dan benar-benar bisa membantunya, tapi itu juga tergantung pada atributnya. Properti Nei dan ular berkepala 10 yang ganas itu terlalu meledak, dan ketika Xiao Wu sedang dalam proses menyelaraskan dengan tubuhnya, jiwanya berada dalam kondisi yang sangat lemah. Tidak ada yang bisa membantunya pada saat itu, dan kecuali jiwanya dapat menanggung baptisan energi Nei dan ular yang sengit berkepala 10, jiwanya akan bubar. Mendengar kata-kata ini, Tang San telah diliputi oleh keringat dingin, dan dengan tergesa-gesa meminta nasihat Xiao Bai serta menjelaskan keadaan ketika dia melewati persidangan pertama. Xiao Bai memberitahu Tang San bahwa kemampuan Tuan Sagot tidak terbatas, dan cahaya Sagot yang melindungi Pulau Sagot hanyalah tiruan dari kemampuan penghalang Tuan Sagot. Itu benar-benar bukan cahaya Sagot yang sebenarnya. Tekanan seperti itu benar-benar mungkin memfasilitasi fusi jiwa Xiao Wu dengan tubuhnya, tetapi itu tidak stabil. Selain itu, saat ini Tang San dan Xiao Wu juga tidak dapat menahan tekanan seperti itu. Cahaya Sagot yang dia bicarakan adalah cahaya Sagot yang sebenarnya. Pancarkan cahaya yang hanya bisa dimiliki Sagot. Itu juga cahaya yang dipancarkan dari merek Trisula di dahi Tang San pada hari dia ingin membunuhnya. Di bawah pengaruh cahaya seperti itu, kekuatan Sagot yang lembut dapat membantu Xiao Wu menyelesaikan fusi dengan lembut. Ketika Tang San bertanya kepada Xiao Bai bagaimana dia bisa membangkitkan cahaya Sagot lagi, Xiao Bai menatapnya tanpa berkata-kata, lalu mengatakan kepadanya bahwa di seluruh Pulau Sagot, satu-satunya orang yang dapat menggunakan cahaya Sagot yang sebenarnya bukanlah Pendeta Agung, Sagot Douluobo Saiksi, melainkan Tang San sendiri. Adapun kapan dia bisa memproduksinya, itu akan bergantung pada kapan skor Sagot Affinity Tang San bisa melampaui 30%. Saat Xiao Bai selesai berbicara, merek Trisula di dahi Tang San berkedip sekali lagi. Kali ini Xiao Bai tidak punya waktu untuk menyelesaikan pembicaraan sebelum dia dicambuk kembali ke laut oleh sebaris cahaya kemasan. Jelas, kekuatan yang terkandung dalam merek itu ditujukan padanya terlalu banyak mengoceh. Karena ini juga untuk pertama kalinya Tang San dipenuhi dengan antisipasi untuk 5% Sagot Affinity yang dia terima, dan juga mengapa dia berterima kasih kepada Xiao Bai. Dan ular yang ganas berkepala 10 Nei dan secara alami tidak lagi harus disimpan untuk Xiao Wu, dan bisa digunakan untuk efek terbaik. Tanpa Xiao Wu sebagai alasan, Tang San secara alami tidak akan pelit,
jadi itu langsung menjadi kultivasi cincin roh ketujuh Ma Hongjun. Meregangkan tubuhnya dengan paksa, semua tulang Tang San muncul, membangunkan semua orang yang berjaga-jaga. Ning Rongrong melompat ke Tang San. Kakak ketiga, kamu pergi. Bagaimana perasaanmu? Apakah kamu tidak apa-apa? Tang San mengangguk. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Kondisi Fatih masih tampak stabil. Anda semua terus mengawasinya. Xiao Bai, aku akan mandi di laut, jadi jangan serang aku. Petik 2. Xiao Bai melihat penampilannya yang menyedihkan dan mengangguk, sudut matanya menunjukkan cahaya yang aneh. Sebagai makhluk roh 100.000 tahun, bagaimana dia tidak bisa menyadari apa yang terjadi di pantai? Terutama jenis aura Fatih yang meledak setelah mengambil Nei dan ular yang sengit berkepala 10 yang bahkan membuatnya merasa takut, membuatnya semakin waspada. Itu sebabnya dia bergegas beberapa kali untuk melihatnya. Keadaan Tang San yang tidak menyayangkan apapun untuk menahan nyala api Phoenix untuk mendukung Fatih benar-benar dilihat olehnya, dan sekarang melihat Tang San bangun, pikir Xiao Bai dalam hati. Apakah ini persahabatan manusia? Jadi manusia tidak hanya egois. Tang San benar-benar mandi dan berganti pakaian baru. Selain rambut dan alisnya yang membutuhkan waktu untuk tumbuh kembali, tubuhnya telah pulih sepenuhnya. Namun, saat ini tidak ada yang punya pikiran untuk berkultivasi, semua orang menantikan terobosan Ma Hongjun. Selain Xiao Wu, dia adalah orang terakhir yang mencapai peringkat ke-70 kekuatan roh. Mereka tidak menantikan kekuatan luar biasa yang akan dia miliki setelah mengopernya, melainkan menantikannya dengan aman menyerap cincin roh. Penantian ini berlangsung selama 3 hari penuh. Setiap orang bergiliran mengembangkan kekuatan dan menjaga roh. Menunggu Fatih bangun dari kultivasi. Menonton Ma Hongjun dalam kondisi kultivasi, yang paling terkejut adalah Bai Chengxiang. 3 hari waktu berlalu, penampilan Fatih sudah berubah menjadi orang yang berbeda. Lemak di sekujur tubuhnya hilang, dan di bawah pakaian kebesarannya bisa dirasakan ototnya yang kokoh. Seiring dengan lemak yang menghilang dari wajahnya, matanya yang tertutup rapat tidak lagi tampak begitu kecil, semuanya tampak jauh lebih harmonis. Meskipun tidak mungkin baginya untuk bersaing dengan Tang San, Oscar dan Dai Mubai dalam hal penampilan, saat ini, dengan penampilan dan temperamen khusus yang diberikan kepadanya oleh roh Phoenix, dia sebenarnya terlihat cukup menarik. Setelah 3 hari, senja, saat semua orang bersiap untuk menghilangkan rasa lapar mereka dengan sosis besar Oscar, tiba-tiba, perasaan yang menakjubkan muncul di hati mereka masing-masing. Tatapan semua orang langsung terfokus pada Ma Hongjun. Api oranye yang hilang dari kulit Fatih muncul sekali lagi, berkilau dan tembus cahaya dengan beberapa gumpalan darah merah. Seluruh tubuh Fatih sedikit gemetar, dan saat berikutnya, dia benar-benar diselimuti oleh api. Api Phoenix yang melonjak langsung menutupi langit. Dengan nyala api yang sangat besar, teriakan Phoenix yang resonan meledak. Api Phoenix yang mempesona membelah langit malam, menerangi hampir seluruh gunung Sagot. Saat ia naik, nyala api secara bertahap mereda, sampai itu mengungkapkan bentuk raksasa. Seekor burung raksasa merah berapi-api membubung di udara, bulu ekor merah menyala yang menyilaukan, sosok yang sempurna, tidak ada yang kurang untuk mewujudkan keagungan raja di antara burung. Yang paling aneh adalah burung Phoenix api raksasa ini sebenarnya memiliki 7 kepala. Makhluk biasa yang memiliki 7 kepala mungkin tampak menakutkan, tetapi kepala Phoenix api ini tampak luar biasa serasi, indah. Tang San mengayunkan tinjunya dengan keras. Keberhasilan. Tangisan Phoenix yang keras dan resonan terus-menerus berputar-putar di langit. Momen ini adalah pertama kalinya Dai Mubai merasa bahwa kekuatan Fatih telah menyusulnya. Bahkan begitu banyak yang dia telah dilampaui di beberapa area. Melonjak melampaui Cakrawala, dia benar-benar memiliki jiwa super. Dengan cipratan, Xiao Bai tidak tahu mengapa dia datang ke darat, tetapi melihat agak khawatir pada Phoenix api berkepala 7 di langit, matanya menunjukkan ekspresi bingung dan tidak pasti. Itu tidak berarti dia takut Ma Hongjun menjelma sebagai Phoenix api, melainkan karena aura api Phoenix secara praktis adalah musuh dari semua ular, serangga, dan ikan. Fatih baru saja menyelesaikan fusi avatar roh, dan letusan sepersekian detik dari kekuatan Phoenix paling primitif itu membuat takut makhluk apapun yang ditekannya. Xiao Bai tahu bahwa ketika manusia tanah kering ini menyerang dia selanjutnya, pemblokiran akan lebih sulit. Setengah tahun telah berlalu. Xiao Bai secara pribadi melihat kecepatan perkembangan yang menakutkan dari Shrek Seven Devils. Sejujurnya, dia diam-diam sedikit cemburu.
Manusia adalah jiwa dari semua makhluk hidup, dan kecepatan kultivasi mereka adalah sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh makhluk lain. Dalam setengah tahun yang singkat, mereka telah membuat terobosan besar. Sekarang memblokir serangan mereka sudah menjadi semakin sulit. Ketika dia tidak bisa menggunakan serangan terkuatnya, memblokir orang-orang ini tidak hanya akan bergantung pada kemampuan domainnya, tetapi juga membutuhkan kerjasama dari makhluk roh laut lainnya di Laut Cincin. Hanya dengan cara ini mereka bisa meledakkannya kembali ke darat satu persatu. Tapi dalam semua serangan mereka sebelumnya, Fatih ini tidak pernah berpartisipasi. Sekarang petarung lain dengan kekuatan yang tidak kalah dengan Dai Mubai telah muncul, dia mungkin harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memblokir mereka. Mereka benar-benar layak menjadi yang dipilih oleh Tuan Sagot. Teriakan Phoenix yang bergema di langit perlahan-lahan berhenti. Fatih mengitari satu putaran di sekitar Pulau Sagot, lalu perlahan turun, mengarah ke pantai. Phoenix berkepala 7 masih belum mendarat ketika panas yang menyengat sudah membakar tanah yang membara. Untungnya Fatih menahan kekuatan rohnya ketika dia benar-benar mendarat, dan menghindari kerusakan. Sayap burung Phoenix raksasa menghilang, dan Fatih kembali ke bentuk manusia pada saat yang sama saat dia menginjakkan kakinya dengan kuat di tanah. Kali ini dia tidak memalukan seperti dengan cincin roh ke-6, benar-benar telanjang. Bahkan jika dia melepaskan avatar roh, seluruh tubuhnya masih tertutup lapisan bulu merah menyala, melindungi kulitnya dan tempat-tempat penting. Ma Hongjun saat ini tampak seperti pemuda yang proporsional, rambut merah pendek dengan gaya Mohichan, dipicu oleh bulu merah menyala, seluruh tubuhnya tampak sangat kuat, dan masih memiliki perasaan menarik yang agak mulia. Bahkan hanya dengan berdiri di sana dia memberi orang semacam tekanan tak berwujud. Ma Hongjun melepaskan cahaya merah menyala dengan mata penuh ketidakpercayaan, secara demonstratif melihat tangannya, lalu melihat lagi pada tubuhnya yang jelas menipis beberapa ukuran, sedemikian rupa sehingga dia bahkan dengan bodohnya menamparkan otot dadanya beberapa kali, berdiri di sana mati rasa, sejenak terdiam. Apinya sekarang juga perlahan berhenti menyala. Fatih, apa yang kamu lihat? Bahkan jika kamu tidak bisa dibandingkan denganku, aku harus mengakui kamu jauh lebih tampan dari sebelumnya. Petik 2. Oscar menyeringai. Berat badan saya benar-benar turun, berat badan saya benar-benar turun. Astaga, bumi, saya tidak sedang bermimpi. Wahaha. Petik 2. Fatih berteriak dengan sangat berlebihan, kegembiraan terlihat dalam pidatonya, dengan bangga tertawa terbahak-bahak. Bai Chengxiang tidak bisa menahan tercengang menatapnya. Orang ini benar-benar telah menipis, tetapi karakternya masih sama seperti sebelumnya, tanpa perubahan sedikit pun. Melihat Ma Hongjun, mata Tang San juga mengungkapkan kegembiraannya. Fatih berhasil. Dia juga akhirnya melangkah ke dunia spirit sage. Dalam 1 tahun ini dan lebih, Fatih telah memperoleh hadiah terbaik atas usahanya, dan pada saat yang sama, ular yang berkepala 10 yang ganas Nei dan juga telah menemukan rumah terbaiknya. Tang San tidak bisa menahan perasaan puas secara diam-diam. Kakak ketiga, Fatih berteriak, dengan ganas berlari ke arah Tang San dan dengan paksa memeluknya. Tang San agak tidak berdaya membiarkan dia memeluknya. Perhatikan keadaan pikiran Anda, jangan biarkan api. Fatih, kamu berhutang 1 set pakaian baru padaku. Petik 2. Ma Hongjun mengangkat kepalanya, menatap kepala Tang San yang dipoles, terdiam sesaat. Kakak ketiga, rambut dan alismu. Dai Mubai menyeringai dari samping, berbicara dengan suara rendah. Bukan hanya itu, saya mengharapkan bahkan daun. Pelek mata Ma Hongjun memerah dengan jelas. Dia tentu saja tahu dengan jelas tentang Tang San yang mendukungnya dari belakang, dan sekarang melihat kepala botak Tang San secara alami mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Menggigit bibirnya, dia menolak mengucapkan kata-kata terima kasih, hanya dengan paksa memeluk Tang San lagi. Ning Rongrong menepuk dahinya, berbicara dengan suara rendah. Jika Xiao Wu melihat ini, mungkin ada kesalahpahaman. Fatih, saya akan bertanggung jawab untuk memberitahu Anda bahwa saudara ketiga tidak berayun seperti itu. Petik 2. Ma Hongjun mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Rongrong, jangan panggil aku gendut lagi di masa depan. Kakak keempatmu tidak lagi gemuk. Saya seorang pria tampan standar. Ah, siang-siangku. Petik 2. Melepaskan Tang San, tatapannya dengan sangat cepat menemukan Bai Chengxiang berdiri di samping, dan dia segera berlari ke arahnya dengan tangan terbuka lebar. Siang-siang, apa kau lihat, aku kurus. Kali ini saya cocok untuk Anda. Kita bisa berkencan.
Petik 2. Bai Chengxiang membentak. Lebih mudah mengubah gunung dan sungai daripada mengubah karakter Anda. Siapa yang akan berkencan denganmu? Petik 2. Sambil berbicara, dia dengan cepat mundur 2 langkah, menghindari pelukan Ma Hongjun. Ma Hongjun juga tidak memaksanya, menurunkan berat badan telah membuatnya percaya diri. Tertawa keras, dia berkata, "Tidak masalah, aku bisa menunggu. Aku akan memberitahumu setiap hari, Chengxiang, pergi bersamaku." Petik 2. Bai Chengxiang menatapnya tanpa berkata-kata, tetapi kehangatan yang membandel bertahan di hatinya. Dia memutar matanya ke arahnya. "Kembangkan dengan benar dulu. Setelah Anda melewati semua cobaan, saya akan mempertimbangkan untuk memberi Anda kesempatan." Petik 2. Ma Hongjun menatap dengan mata terbelalak. Betulkah? Ini adalah pertama kalinya dia secara langsung mendengar Bai Chengxiang mengatakan dia bersedia pergi bersamanya. Untuk sesaat, dia segera sangat gembira, menoleh ke semua orang di belakangnya. "Ayo pergi, ayo, kita akan menerobos uji coba. Ayo pergi sekarang. Ayo, Fatih kecil, kakak perempuan akan menjagamu dengan baik." Xiao Bai berkata dengan jahat pada Fatih. Api Phoenix Fatih yang membuatnya gelisah secara bersamaan juga membangunkan jiwa kompetitifnya. Tang San berkata, "Xiao Bai, kalau begitu aku akan merepotkanmu untuk menjaga Fatih untuk sementara waktu." Ma Hongjun masih belum memiliki pengalaman berlatih di air, dan sangat membutuhkan pertimbangan Xiao Bai untuk meningkatkan kemampuan bertarung lautnya dengan lebih baik. "Ayo pergi, kita akan masuk ke air." Dai Mubai meraung, menarik Zuzu King, memanggil semua orang dan langsung menyerbu ke Laut Cincin. Dengan Fatih dipromosikan ke level Spirit Sage, dia segera menjadi lebih percaya diri. Lampu merah menyala, dan jiwa Xiao Hu kembali ke tubuhnya. Dipimpin oleh Tang San, 7 orang berubah menjadi 7 siluet, praktis secara bersamaan menceburkan diri ke Laut Cincin. Dan Xiao Bai juga tersenyum lembut pada mereka mulai bertindak secara bersamaan, lalu membalik ke Laut Cincin, langsung melanjutkan bentuk Raja Hiu Putih Besar Roh Iblis dan dengan berani mengisi untuk bertemu semua orang. 5 menit kemudian, Peng siluet merah menabrak pantai dengan keras. Oscar akhirnya bukan lagi yang pertama diusir. Dalam keadaan linglung, Fatih memuntahkan seteguk besar air laut, dengan penampilan yang lebih menyedihkan daripada sengsara. Memang, saat ini kekuatan Fatih telah membuat lompatan kualitatif, tapi dia masih tidak bisa benar-benar melawan Raja Hiu Putih Besar Roh Iblis Xiao Bai di Laut Cincin. Tiba-tiba memasuki pertempuran bawah air, akan aneh jika dia bisa beradaptasi. Ini adalah Lautan Cincin, bukan arena roh dia bisa menguap setengahnya. Tidak dapat beradaptasi dengan pertempuran bawah air, ia praktis langsung dikirim oleh pertimbangan, cermat, Xiao Bai. Kegembiraan Fatih yang luar biasa mereda. Dia mengerti bahwa untuk melewati ujian kedua ini, dia masih membutuhkan waktu untuk belajar. Namun, tidak peduli apa, saat ini dia juga dianggap telah masuk ke jajaran ahli. Dia percaya bahwa, mengandalkan kekuatan ledakan roh Phoenix-nya, selama dia membiasakan diri dengan pertempuran laut, dia pasti bisa menerobos percobaan ini bersama dengan semua orang. 5 bulan kemudian, 7 setan Shrek diam-diam berdiri di bawah gunung Seagot di depan Lautan Cincin, air yang bergolak sepertinya memanggil mereka. Melalui air laut biru, mereka dapat dengan jelas melihat bahwa, dalam bentangan air laut selebar 200 meter, dipimpin oleh Raja Hiu Putih Besar Roh Iblis Xiao Bai, dekat dengan 1000 makhluk roh laut yang mengambang di air, diam-diam mengawasi arah mereka. 1 tahun berlalu dengan cepat. Bahkan Zuzu King yang termuda telah melewati ulang tahunnya yang ke-22. Memang, di tahun kedua ini, kecepatan promosi kekuatan roh 7 setan Shrek tidak secepat di tahun pertama, tetapi di tahun ini kekuatan tempur mereka telah mengalami ujian yang sangat besar di Lautan Cincin. Terus-menerus melelahkan, membuat 5 tahun perpisahan itu bukan masalah. Pada saat ini, biarpun ketujuh iblis itu tidak terlihat, mereka masih bisa memahami kerja tim dengan jelas. Mereka telah menjalani pelatihan air laut terakhir 3 hari lalu. Sejak itu, 7 iblis telah berkultivasi selama 3 hari, secara khusus memberitahu Xiao Bai bahwa, hari ini, adalah saat mereka menyerang persidangan kedua. Jajaran kekuatan roh 7 iblis Shrek saat ini adalah Evil Eye White Tiger Dai Mubai, pertempuran jenis serangan kekuatan peringkat 74 Spirit Sage. Paman Sosis Besar Oscar, alat sistem makanan peringkat 72, Spirit Sage. Tousan Hands Asura Tang San,
tipe kontrol peringkat 78 Battle Spirit Master. Evil Fire Phoenix Ma Hongjun, peringkat 72 jenis serangan kekuatan Battle Spirit Master. Soft Bonus Demon Rabbit Xiao Wu, kekuatan roh tidak diketahui, ketahanan fisik meningkat, kemampuan tempur air meningkat secara substansial. Seven Treasure Glazed Tilening Rongrong, alat sistem pendukung peringkat 72 Spirit Sage. Hell Sivet Zuzu King, tipe serangan ketangkasan peringkat ke-73 Battle Spirit Master. Dalam hal tingkat kekuatan roh, Tang San, Dai Mubai, Zuzu King, Ma Hongjun dan Oscar semuanya naik 2 peringkat. Ning Rongrong telah meningkatkan 1 peringkat. Sejak Pagoda Ubin mengkilap 9 harta karun menerobos peringkat ke-70, kesulitan budidaya telah meningkat dengan jelas, itulah mengapa dia hanya naik peringkat 1 dan sedikit. Meski begitu, Ning Rongrong masih sangat puas. Dia sangat ingat betapa sulitnya bagi ayahnya untuk menembus setiap peringkat setelah 70. Selain itu, menurut keadaan percobaan terakhir, melewati percobaan kedua seharusnya mungkin meningkatkan kekuatan roh sebanyak 1 peringkat. Untuk Spirit Master tingkat tinggi, ini sudah merupakan hadiah yang cukup murah hati. Tang San berbicara dengan suara rendah. Semuanya bersiap-siap. Di tengah kilatan cahaya merah, jiwa Xiao Wu melayang keluar dari tubuhnya, kembali ke tubuhnya sendiri. Namun, sejak pengorbanan Xiao Wu, tubuhnya tidak lagi mewujudkan cincin roh, hanya kemampuan sebelumnya yang masih bisa digunakan. Roh mereka dilepaskan secara bersamaan. Maju sejauh 200 meter melalui air laut, hingga kemampuan berenang Shrek Seven Devils saat ini, cukup sederhana, tetapi lawan yang harus mereka hadapi bukanlah apa-apa. Sekalipun lapisan laut cincin tidak memiliki lapisan yang luas, wilayah yang dibatasi ini sebenarnya membatasi ruang gerak mereka. Menghadapi beberapa ratus makhluk roh laut dari segala macam tingkatan, jalan mereka ke depan praktis akan tertutup seluruhnya. Dan tantangan terbesar yang menghalangi jalan mereka dalam percobaan kedua ini secara alami adalah roh iblis Raja Hiu Putih Besar Xiao Bai. Jika mereka tidak bisa melewati blokade Xiao Bai, mereka tidak akan bisa mencapai pantai seberang. Meskipun Xiao Bai tidak akan menyerang mereka semua, dia masih akan menghentikan mereka menyelesaikan persidangan mereka dengan seluruh kekuatannya. Dengan kendalinya, makhluk roh laut di lautan cincin itu seperti dinding besi. Dalam 11 bulan pelatihan mereka sebelumnya, tidak satupun dari mereka yang pernah mencapai lebih dari 100 meter di seberang lautan. Ayo pergi. Tang San berteriak dalam-dalam, dan ketujuh orang itu meluncur secara bersamaan, menyelam ke laut seperti 7 ikan yang berenang. Di Laut Cincin, Xiao Bai sudah lama membuat persiapannya. Dia mengerti dari cara yang mengesankan di mana 7 iblis Shrek dengan berani maju bahwa pertempuran hari ini tidak akan sesederhana sebelumnya, manusia pedalaman ini benar-benar akan menyerang penghalang percobaan keduanya. Begitu 7 iblis melompat keluar, seluruh tubuh Ma Hongjun meletus dengan cahaya merah keemasan, dan tubuh ukuran standarnya langsung mengembang, berubah menjadi Phoenix berkepala 7 dengan api ekor yang sangat indah, menyelam langsung ke Laut Cincin. Pada saat yang sama, Tang San mencengkeram pinggang ramping Xiao Wu, sementara 4 lainnya memakan sosis berbentuk jamur. Sosok mereka berubah di udara, langsung berkumpul di belakang Ma Hongjun dan membentuk garis lurus dengan Ma Hongjun menyerbu paling jauh ke depan. Cahaya Pagoda Ubin 9 harta karun berkilau, dan kekuatan roh, atribut, dan peningkatan pertahanan semuanya mendarat secara bersamaan di Ma Hongjun, membuat nyala api Phoenix-nya bahkan lebih cemerlang. Meskipun air laut cincin itu diisi dengan semacam kekuatan sihir, seketika Ma Hongjun berinkarnasi saat Phoenix berkepala 7 menerobos ke dalamnya, air laut di sekitarnya langsung menguap, dan terlebih lagi tersebar ke kedua sisi oleh energi luar biasa yang meletus dari tubuhnya. Posisi yang dipilih Ma Hongjun dekat di bawah penghalang cahaya yang membatasi itu, dan akibatnya, setelah air laut didorong menjauh, tidak akan ada air yang mengalir dari atas, yang sebenarnya menciptakan ruang bebas air. Air laut menguap saat dia buru-buru terbang ke depan, meninggalkan saluran di belakangnya. Dan 6 lainnya bergegas ke dalamnya saat ini juga. Tang San menahan Xiao Wu untuk terbang, sementara di belakang 4 lainnya muncul sayap tembus cahaya. Mereka mengikuti di belakang sambil menempel di dekat permukaan penghalang cahaya. Xiao Bai menonton dari kedalaman Laut Cincin tidak bisa membantu mengalihkan perhatian sejenak. Karena kelembaman pemikiran, dia awalnya mengira Shrek Seven Devils akan menyelam ke laut seperti biasa, dan langsung menghadapi dia dan makhluk roh laut lainnya dalam pertempuran sambil mencari kesempatan untuk menerobos.
Tapi dia tidak pernah mengira ketujuh iblis itu akan benar-benar menggunakan rencana pintar seperti ini. Memang, tujuh setan Shrek cukup pandai berenang sekarang, tetapi tidak peduli seberapa bagus mereka di air, masih mustahil untuk secara langsung menantang makhluk roh laut. Gerakan yang lebih cepat tidak akan lebih cepat daripada terbang. Dan saat ini, melalui sosis jamur terbang serta api Phoenix merah panas Fatih membuka jalan, begitu roh iblis Raja Hiu Putih Besar Xiao Bai bereaksi, mereka telah menembus 60 meter ke Laut Cincin, dan terlebih lagi karena laut, formasi makhluk roh yang tersebar di sekitar air laut, mereka sebenarnya tidak menemui halangan apapun. Cahaya putih meletus dari Tang San, berubah menjadi lingkaran cahaya oval, tepat pada waktunya untuk menyelimuti ketujuh di sisi mereka, sementara cahaya terjauh di depan membentuk titik yang meningkatkan muatan maju Ma Hongjun lagi, itu adalah kemampuan berevolusi domain Dead God, serangan Dead God. Pada saat yang sama, niat membunuh yang intens tiba-tiba menyebar melalui domain Dead God, membuat makhluk roh itu paling dekat dengan mereka dan pertama-tama bereaksi penundaan karena khawatir, tidak berani terlalu dekat. Segera, formasi garis lurus tujuh setan Shrek akan menembus garis 70 meter. Faktanya, dengan atmosfer dari Ningrongrong sekarang meningkatkan Ma Hongjun, mereka tidak akan terpengaruh oleh air laut sama sekali, dan Fatih yang kekuatan ledakannya pada awalnya tidak dapat dibandingkan secara alami dapat mengisi daya dengan kekuatan yang lebih berkembang. Xiao Bai sedikit marah, berpikir, manusia ini benar-benar licik, mereka benar-benar ingin menggunakan metode seperti ini untuk melewati persidangan.